Oke Mas Bro, salam. Satu hobi ataupun bukan hobinya, eh, tidak masalah. Mas Bro, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana bagaimana sistem kerja yang sangat fatal untuk mesin yang sudah kita bore up. Nah, di sini Mas Bro memang halnya sepele ya. Nah, halnya ya sepele banget. Saya akan menjelaskan eh, hal yang sangat fatal untuk eh, mesin motor yang berdiri ataupun tegak. Untuk mesin motor yang berdiri ataupun tegak, khususnya herek ataupun FU atau gimana dan lain-lain, yang intinya mesin tuh blok dieselnya itu ke atas seperti ini. Ataupun sudah bore up ataupun belum. Nah, ini pemasukan untuk Mas Bro yang ingin merawat motornya hingga sehat selalu dan nggak rewel terus ya. Kita jagalah gimana biar dia itu awet. Sebelum makin parah ya kita kasih antisipasinya gini bro. Terutama sekali yang pertama sekali adalah bagian pompa oli ya, jalur oli. Sering itu kendala di motor CB ataupun motor Mega Pro, herek-herek seperti lagi L Pro ataupun gimana. Sering terjadi tuh kehausan di bagian as klep ataupun noken as. Noken as itu as klep di sini. Bagian sini ya Mas Bro. Nah, jika kita sudah bongkar mesin, nah, ini haus ya kan. Ini tunggu saya fokuskan dulu. Nah, sini sudah haus. Ini kan ini masih bagus ya Mas Bro nih. Ini bagus nih. Nah, tadinya udah mulai hampir, tapi ini untung cepatlah yang punya motor ini membawa kepada saya. Hampir. Begitu saya bongkar sudah hampir haus, tapi ini hampir saja gitu. Belum terjadi fatal gitu. Nah, ketika terjadi seperti ini ataupun goresan yang sangat parah, mesin itu akan menjadi kasar Mas Bro. Akibatnya apa? Jalur oli kotor ataupun pompa oli tidak stabil ataupun sudah lemah, pompa olinya rusak. Nah, udah biasanya itu packing pompa olinya ataupun apanya ini rotari pompa olinya. Nah, itu sering terjadi, yaitu yang plastik itu loh. Nah, itu rotari pompa oli. Dan ini lumayan masih cantik. Dan hal yang kedua, ini yang paling penting kali Mas Bro. Kadang kita sepele, ini bisanya nanti bulan ke depan atau bulan yang saatnya. Nah, ini Mas Bro, ini masalahnya. Ini adalah rantai keteng. Ini saya beli merek DID Jepang. Ini baru ya Mas Bro. Nah, kalau kita ini sudah mulai kena, kan timbul suara bunyi yang tidak enak didengar ataupun kemericik. Nah, tunggu saya fokuskan. Nah, ini kemericik ya Mas Bro. Ini jangan pernah remeh Mas Bro akan ini. Nah, kadang ada ya ini udah kendor dipotong gitu. Tuh, ataupun sering GL itu GL CB 100 yang belum K2, yang udah yang bukan K2 ataupun K3. CB 100. Nah, yang matanya itu 100. Nah, itu sering dipotong. Nah, yang dipotong ininya diambilnya. Nah, ini dibuang. Tuh, dua digabungkan lagi kembali. Yang haus bukan itunya Mas Bro, metalan antara paku yang ada di rantai temeng. Nah, ini rantai ketengnya, metalan ini yang bagian ini. Nah, ini bagian ini. Nah, ini yang haus. Jadi ini yang membuat bakal rantai temeng nanti lompat tidak stand, tidak pas di dalam gigi gear temengnya ataupun dibilang gear kamprat. Nah, kalau bahasanya
Jawanya kan, karena saya asli Medan Mas Bro, jadi saya mengerti bahasanya sedikit-sedikit, bahasa luar-luar ya kan. Kampret daerah Jawa, daerah mana ini kampret namanya, rantai kampret. Dan gimana bisa mengalami ini yang fatal? Contohnya, saya kasih keterangan. Begitu kita pasang, tam, ataupun kita beli baru yang biasa, tam, ini otomatis kalau yang biasa itu tidak akan kuat karena beda sama mesin yang tidur Mas Bro. Contohnya mesin bebek, nah, bebek Jupiter, Supra biasa, beda. Itu tidak terlalu membebani gear kampret. Secara Mas Bro, yang di dalam mesin ini yang diandalkan adalah gear ini, yang untuk narik semua komponen-komponen yang ada di mesin ini. Inilah yang menarik. Dari sini baru bisa nimbul semua tenaga-tenaga motor. Nah, ini kendaraan ini dari sini Mas Bro. Jadi ini tidak boleh sembarangan untuk di motor ini. Motor mesin tegak khususnya mesin berdiri. Tidak boleh sembarangan memilih produk. Nah, kita beli yang asli ataupun yang bagusnya merek Jepang ataupun gimana, itu kita beli yang asli. Jangan yang KW-KW-an, jangan coba-coba Mas Bro, nanti sebulan sudah ngelitik. Kadang kalau kita yang biasa banget tuh belum nyampe sebulan udah ngelitik, udah kendor kembali karena bahannya itu nggak asli baja. Entah bahan dari apa, entah baja apa, kita nggak tahu. Nah, kalau ini Mas Bro, saya sudah pernah mengalaminya. Kalau terjadi ngelitik, kita biarin. Otomatis jika ini lepas ataupun lompat, yang dimakan apa Mas Bro? Klep bisa bertabrakan, ini bisa bengkok. Nah, jadi kerusakannya jadi parah. Ini bisa jebol, ini bisa hancur. Remuk redam, pokoknya udah jadi hancur gara-gara yang 80 ribuan yang asli kita beli, nah, ataupun 100 ribu itu uangnya jujur. Yang asli Mas Bro 100-an ribuan, gara-gara ini jadinya kenanya ratusan ribu Mas Bro, coba. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang pecinta motor herek, untuk merawatnya bingung, kok sering kali ya aku ganti ini temeng belum sampai 1 tahun ataupun belum sampai sebulan udah minta ganti, udah yaitu inilah kita ganti yang bagus, karena ini semua yang mendalikan di dalam mesin kita tersebut Mas Bro. Jadi ini tidak boleh sepele, ini hal yang paling penting. Apalagi sudah bore up ya kan, bore up ataupun bore up. Ini kan udah kita ganti yang besar. Nah, aslinya ini Mas Bro, ini pistonnya 50-an lebih. Nah, sekarang sudah 60-an lebih. Nah, jadi tarikannya ke atas tuh bebannya makin lebih berat. Kita gas yang biasa, waduh hancur kita. Bisa-bisa kita gak laku. Orang mau bore up gak mau gitu. Nah, saya bengkel rumahan Mas Bro. Ada sih bengkel saya di luar, ada di pinggir jalan. Cuman ini masa pandemi. Nah, kalau bayar sewa bengkel ini lagi berat Mas Bro. Jadi kita di rumahan dulu. Hasilnya tuh juga sama seperti kita, karena kita kan sudah mempunyai pelanggan. Jadi untuk Mas Bro yang berkenan ataupun yang sudah kenal di channel saya ataupun sudah kita berteman, sudah grup saya, grup kita bareng-bareng semua, Mas Bro jangan sungkan-sungkan jika ingin ngirim pesanan mesin berup kepada saya. Penggarapan yang sangat rapi, harganya terjangkau, kita bisa diskusi. Kalau daerah sana saya sudah paham harga bore up itu berapaan. Dan ini Mas Bro, aslinya harga bore up-nya ini cuman habis 1.200.000. Itu sudah masuk sokar Mas Bro, udah masuk sokar. Ini sudah masuk sokar, udah ganti lah, pokoknya udah paten. Mas Bro kasih mesin bulat ini udah paten di sini. Dan ongkosnya itu hanya 300.000. Jadi Mas Bro itu 1,5 juta sudah seperti ini. Ataupun tidak mau Mas Bro ataupun ada penyakit gendala, bisa langsung hubungi saya kasih pencerahan.
saya kasih bagaimana solusinya. Tekan aja di kolom komentar, kasih jawaban kepada saya akan menjawab, dan saya akan membuat videonya jika saya mengerti apa yang Mas Bro sampaikan kepada saya. Saya sudah ya Mas Bro, ini saya begitu ntar sudah siap, saya tidak mau merakit itu saya videoin, belum Mas Bro, nanti ada mas saya, begitu saya rakit saya videoin, karena aslinya saya pekerjaannya itu nggak mau sembrono Mas Bro, saya maunya real itu begitu lepas kepada kepada pelanggan itu, pelanggan udah menikmati yang sangat jos gendos ya Mas Bro. Salah Mas Bro, Sapri Jawa, inilah dia yang bisa saya sampaikan, tolong dimengerti ya Mas Bro. Apapun kendala di motor herek Mas Bro ataupun motor bebek Mas Bro bisa tulis di bawah kolom komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.